Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan manusia tapi juga memberikan kemampuan untuk mencari rezeki. Tapi manusia yang sedang dalam keadaan galau, pikirannya kacau, lalu menyangka rezeki itu datang dari mana? Maka dalam Islam dikuatkan keyakinannya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala yang melata di atas muka bumi ini Allah yang menjamin rezekinya. Dabbah diambil dari kata dabba ya dubuh, semua yang melata. Cacing di dalam tanah tidak ada matanya, tapi Allah kasih penciuman yang dalam, maka dia bisa mencari makanan di dalam tanah. Maka manusia diberikan Allah Subhanahu wa taala potensi. Tinggallah seorang perempuan yang baru saja melahirkan anak bernama Hajar di tengah gurun pasir yang tidak ada tanaman. Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram." Ku tinggalkan hambamu, istriku bernama Hajar dengan anakku bernama Ismail di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. Hajar berlari ke atas bukit Safa, tidak ada air. Dia lari ke atas bukit Marwah, tidak ada air. Padahal suaminya seorang nabi, anaknya juga seorang nabi, dan dia tinggal di tanah yang suci. Allah ingin mengajarkan sa'i, artinya usaha. Hai Hajar, berusahalah. Maka ketika dia sudah berusaha, dia tidak menemukan apa-apa. Di situ Allah ingin mengatakan, engkau berusaha tapi kau jangan sombong. Usaha itu dari engkau, tapi rezeki itu dariku. Kalau engkau ingin lihat kuasaku, pulanglah. Apa yang dilihat oleh Hajar? Hajar melihat air dari tumit tamak kaki anaknya Ismail. Air itu memancar bukan dari tumit Hajar yang lari dari bukit Safa ke Marwah, tapi air itu memancar. Air itu bernama Zam-Zam, yang sampai hari ini 3.800 tahun lebih diminum oleh seluruh umat Islam di dunia yang melaksanakan haji maupun yang tidak melaksanakan haji umroh. Di pulau, di dataran, di tengah hutan yang lebat ini pun umat Islam sudah meminum air Zam-Zam itu. Allah Ta'ala ingin mengajarkan, berusaha. Tapi ketika engkau sudah mendapat rezeki, jangan lupa di dalam hartamu itu ada harta milik fakir miskin. Keluarkan zakat, keluarkan infak, keluarkan sedekah. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah, wa anfiqu, berwakaflah, wa anfiqu, bersedekahlah. Min thayyibat, dari yang baik-baik. Ada jaring, ada jala untuk menangkap ikan. Berusahalah. Tapi ketika engkau sudah dapat, berbagilah kepada orang lain. Dalam Islam diajarkan ada kenikmatan berbagi. Orang Barat menyebutnya the miracle of giving. Keajaiban ketika kita mau berbagi. Saat makanan itu kita bagi, terpancar cahaya matanya, melihat kesenangan. Oh, ternyata itu bahagia, ya. Bahagia sederhana sekali dalam Islam. Bahagia adalah la yu'minu ahadukum, kamu tidak disebut beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika engkau memberikan kepada saudaramu, hilang hausnya, hilang laparnya, kau lihat cahaya matanya, dia tersenyum. Saat dia bahagia, kau ikut bahagia. Itulah kebahagiaan. Simpel, sederhana sekali bahagia itu dalam Islam. Ketika kita melihat saudara kita bahagia, saat itulah kita sedang bahagia. Kalau kita ingin kebahagiaan itu terus langgeng, abadi, kekal, maka bahagiakanlah orang lain. Di saat itu kita sedang bahagia. Bahagia memiliki rumah yang baru. Ketika dilihat rumah orang lain lebih besar, kita tidak bahagia. Bahagia ketika berhasil selesai S1, S2, S3, profesor. Bahagia yang semu. Hari berubah, musim berganti, kebahagiaan itu hilang, sirna. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa menyenangkan hati orang lain. Tapi yang bisa membahagiakan orang lain itu siapa? Orang yang punya harta. Pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa beri apa-apa.
Ajarkan ke anak cucu kita, hai anakku, kau mesti kaya, kau mesti berhasil, kau mesti sukses. Tapi kesuksesanmu bukan buat engkau bangga sombong. Kesuksesanmu bukan untuk melecehkan orang susah, bukan untuk menikmati kesusahan orang lain. Kalau kau susah, bantu orang yang tidak mampu. Di saat engkau mampu berbagi kepada orang lain, disitulah engkau menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di saat engkau ingin bahagia lebih lama, maka lebih lamalah engkau menyenangkan hati orang lain. Lebih banyak harta yang kau miliki. Idza qudiyatis shalah, kalau engkau sudah salat, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi. Wa butaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Di sungai ada ikan, cari. Di lautan yang terbentang luas, cari. Di bukit ada pokok kayu yang bisa engkau tanam, cari. Allah Ta'ala ketika bercerita tentang iman, bercerita tentang pokok kayu, kasyajaratin thayyibatin, pokok kayu yang baik, akarnya menghunjam ke dasar tanah, pucuknya ke atas langit. Cerita tentang pokok kayu. Apa maknanya? Kita disuruh bercocok tanam. Ketika tanaman kita berhasil, ketika kita lihat hijau, panen, jangan lupa ada di sana zakat 2,5% dari penghasilan dagang niaga, 5% kalau memakai irigasi, potong biaya operasional, 10% kalau tak ada hujan. Ini bukan punya engkau, ini milik Allah. Wa mimma razaqnahum, kami yang memberi rezeki, yunfiqun, infakkan, sedekahkan. Berapa lama kita nikmati harta yang banyak ini? Sekejap saja. Saat lahir diazankan, Allahu Akbar. Saat mati disolatkan. Tertulis di dinding masjid, antara azan dan iqamat 10 menit. Itulah hidupmu. Antara azan dan solat 15 menit, kecuali maghrib 5 menit. Iya kalau engkau dari zuhur, asar. Kalau waktunya cuma maghrib, hanya 5 menit kau nikmati kenikmatan itu. Berapa banyak orang yang pergi pagi pulang petang, pelas keringat, banting tulang, dia tidak sempat menikmati makanan yang lezat, yang nikmat, tidak sempat dinikmati. Maka orang yang paling menikmati mata pencahariannya adalah orang yang sempat berbagi kepada orang lain. Saudaraku, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir, nyaris, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Maka kita tarik tangan saudara kita, kita bantu. Yang mengatakan hidup ini hanya untuk akhirat saja, saya tidak perlulah dunia, saya toh akan mati. Sahabat dulu juga berpikir tentang akhirat, tapi mereka tetap berusaha mencari nafkah. Karena akhirat kita tata dengan kebaikan dunia. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Mari kita bantu saudara kita, tapi kita juga mesti memiliki, mempunyai yang dapat kita bantukan buat orang lain. Semoga kita menjadi seorang muslim yang sempurna. Al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat, khairun, lebih baik di mata Allah, wa ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah, minal mu'minul dha'if, daripada mu'min yang lemah. Lemah ekonomi, lemah finansial, lemah tenaga. Mari kita menjadi mu'min yang kuat secara ekonomi, kuat finansial, sehingga kita bisa menyelamatkan umat ini dari kekufuran. Semoga tausiah singkat ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.